Halo adik-adik semuanya, eee, berkenaan dengan pelaksanaan KSP semester 1, 2, dan 3 yang sudah berlangsung, beberapa mata kuliah mungkin sudah selesai, ada juga beberapa mata kuliah yang masih dalam proses pelaksanaan. Maka sengaja saya, Bang Rizky Habibie, membuat video ini, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah, juga adik-adik mahasiswa peserta KSP terkait dengan kegiatan KSP ini, supaya nanti ke depannya bisa berlangsung dengan lebih baik lagi ya. Nah, terkait dengan KSP semester 1 sampai dengan 3, 1, 2, dan 3, jadwal-jadwal kita kirim di grup KSP ya, grup WA KSP. Nah, ini yang pertama kali kita kirim jadwalnya, kita sebut dia periode pertama, itu berisi mata kuliah semester 2 dan 3. Nah, di sini jadwal bisa dilihat di grup WA KSP. Mudah-mudahan adik-adik semua sudah mengikutinya dengan baik ya. Kemudian kita juga sudah mensosialisasikan jadwal periode yang kedua yang berisi mata kuliah semester 1, 2, dan 3. Di sini ada mata kuliahnya ya, beserta dosen-dosennya. Adik-adik, ini kan pertemuan pertama yang dijadwalkan. Jadi jadwal pertemuan pertama itu kita jadwalkan, untuk pertemuan selanjutnya sampai dengan ujian itu ditentukan oleh dosen dan mahasiswa ya. Kesepakatan adik-adik beserta Bapak Ibu dosen, kapan pertemuan mata kuliahnya dilaksanakan. Dan jika tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka atau adik-adik yang sedang bekerja tidak bisa hadir, maka bisa dilakukan secara blended learning. Blended learning itu berarti perkuliahannya bisa secara offline, tatap muka, bisa juga secara online. Ya. Nah, terkait dengan KSP yang saat ini sedang berlangsung, semester 1, 2, dan 3, ada beberapa mata kuliah yang sudah selesai dan ada yang belum selesai. Maka dalam hal ini kita ambil kebijakan semua mata kuliah itu harus serentak nanti selesainya, gitu ya. Jadi ini ada kita jadwalkan pelaksanaan KSP itu akan selesai dalam 4 minggu, ya. Kalau di sini saya buat untuk KSP semester 1, 2, dan 3 itu harus selesai pada periode tanggal 31 Mei sampai 5 Juni. Disitulah pertemuan 9 dan 10 ya, yang itu pelaksanaan ujian akhir. Nah, ujian akhirnya itu dilakukan paling lama tanggal 5 Juni. Jadi setelah lewat dari 5 Juni, maka tidak ada lagi ujiannya ya. Jadi selanjutnya dosen harus menyerahkan nilai KSP. Siapa yang mengikuti KSP itulah yang diberikan nilainya oleh dosennya ya. Jadi kalau adik-adik harus diikuti dengan baik, kapan ujiannya, kapan pertemuannya, supaya bisa diikuti dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu saya sampaikan adalah, nah, berkenaan dengan biaya KSP, uang KSP-nya nih, ya. Mahasiswa wajib melunasi uang KSP semester 1 sampai 3, ya, mata kuliah yang semester 1, 2, dan 3 yang sudah selesai dan yang sedang dalam proses pelaksanaan ini, paling lama tanggal 5 Juni 2021. 5 Juni ya, itu berarti Sabtu minggu depan. Paling lama, ya. Jika poin di atas tidak dipenuhi, maka mahasiswa akan dihapus dari daftar peserta KSP. Jadi kamu akan dihapus dari daftar peserta dan nanti akan dibuat kelas sendiri. Nah, sendirianlah kamu KSP-nya, tentu biayanya kamu tanggung sendiri. Dan itu dijadwalkan nanti di kemudian hari setelah KSP-KSP yang reguler ini selesai. Ya. Jadi mohon kepada adik-adik, karena ini sudah lama sosialisasi kita, mestinya adik-adik sudah membuat persiapan-persiapan yang baik berkenaan dengan biaya, sehingga bisa adik lancar dalam pembayarannya ya. Nah ini adik-adik kalau sebelum-sebelumnya itu KSP itu tidak bisa diikuti sebelum lunas. Belum ikut dia, belum bisa daftar. Tapi di sini kami kasih kesempatan adik-adik mendaftar dulu. Boleh mendaftar walaupun belum bayar, ada yang sudah panjar. Sudah kamu ikuti KSP-nya,
Nah, tentu ada batas waktunya ya. Tanggal 5 Juni harus sudah selesai KSP, pembayaran KSP-nya harus sudah lunas. Sehingga kalau 5 Juni nih kamu lunas, berarti kamu bisa ikut ujian. Nah, komunikasi sama dosennya supaya kamu melaksanakan ujian. Apakah ujiannya secara tetap ujiannya kalau boleh ya memang kita utamakan secara tatap muka ya. Jangan kuliahnya pun online, ujiannya pun sudah online juga, nanti absensi kamu bagaimana? Jadi kamu kan harus mengisi absensi, harus datang kamu menemui dosennya ya. Komunikasilah yang baik dengan dosennya. Nah, jika kekurangan biaya KSP di atas biaya reguler akibat pengurangan peserta, nah ini kan bisa jadi mahasiswanya pesertanya berkurang. Ini ada kejadian ini mata kuliah PPN nih. Ada 5 orang, ada 5 peserta, kemudian satu peserta tidak tidak apa ya tidak belum ada kabar gitu. Nah, maka dicoret dia dari peserta KSP tinggal 4. Karena tinggal 4, maka biayanya ya 1 juta dibagi 4 orang, jadi 250.000. Sebelumnya sudah dibayar 200, berarti ada kekurangan nih, kekurangan biaya KSP di atas biaya reguler, maka ini wajib dilunasi paling lama tanggal 12 Juni 2021. Ya. Nah, kalau tidak, ya nantilah sendirian juga nanti. Kita jadwalkan lagi kelasnya sendiri. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu dosen akan menyerahkan nilai setelah selesai tanggal 5 Juni, lewat tanggal 5 Juni, antara tanggal 7 sampai tanggal 12 Juni, kita mintakan dosen menyerahkan nilai KSP diserahkan kepada koordinator KSP. Itulah Kak Keti ya. Jadi Bapak Ibu dosen kasih absensinya beserta nilainya kepada Kak Keti sebagai koordinator KSP. Nanti Kak Keti di minggu berikutnya akan melakukan evaluasi dan rekapitulasi nilai beserta rekapitulasi pembayaran peserta gitu. Nah, setelah itu baru nanti sudah kita siapkan juga tanggal pencairan honornya. Jadi pada tanggal ini Bapak Ibu dosen pengampu sudah boleh menemui bagian keuangan untuk mengambil honor dari KSP. Nah, ketentuan pelaksanaan KSP untuk dosen dan mahasiswa peserta KSP ya. Ini kembali saya ulang-ulang saja. Kuliah KSP itu dilakukan secara blended learning, ya gabungan antara online dan offline. Kita tahu kondisi pandemi ini, kita berharap ada tatap muka, namun juga kita beri kesempatan mahasiswa untuk mengikuti KSP ini secara online. Ya. Pertemuan pertama dari KSP ini dijadwalkan oleh koordinator KSP dan pertemuan KSP selanjutnya ditentukan oleh dosen dan mahasiswa peserta KSP. Ya, tentu sesuai dengan jadwal pelaksanaan KSP yang sudah ditentukan. Nah, ini jadwal pelaksanaannya, ikuti tanggalnya, ini ada pertemuan-pertemuannya. Pertemuan terakhir itu paling lama 5 Juni, itulah ujian akhir. Ya. Nah, ujian akhir dilakukan secara offline, tatap muka pada periode minggu ujian sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi ujian akhir itu secara offline dan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai 5 Juni. Itulah paling lama ujiannya. Ya, kalau sudah ujian di sebelum ini ya sudah, yang penting paling lama ujian itu masih boleh adik-adik meminta untuk mengikuti ujian paling lama 5 Juni, itu pun kalau sudah melunasi uang KSP. Lewat 5 Juni, maka adik-adik akan dihapus kalau belum lunas pembayaran KSP-nya ya, dihapus dari peserta dan dijadwalkan KSP-nya sendirian dengan menanggung biaya KSP-nya sendirian. Nah, ini juga paling penting adik-adik, ini yang saya lihat terlewati oleh adik-adik hampir seluruh peserta KSP. Setelah mahasiswa mengikuti ujian akhir KSP, mahasiswa meminta dosen untuk mengisi nilai dan paraf pada lembar hasil studi KSP yang ada pada masing-masing mahasiswa peserta KSP. Nah, sebelumnya adik-adik waktu mendaftar KSP kan ada belangko pendaftaran ya, semester pendek nih. Seperti inilah tampilannya. Ini contoh. Nah, adik-adik kan mengisi di sini mata kuliahnya ditandatangani oleh Kodir 1, kemudian adik daftarkan ke Kak Keti ya. Nah, tentu ada bagian bawahnya hasil studi kuliah semester pendek, ini hasil studinya. Jangan dibiarkan kosong ya. Jangan dibiarkan kosong. Ini ada maksudnya dan ini yang paling penting gitu ya. Nah, jadi setelah adik-adik
adik-adik punya semua ini, karena ini tidak diberikan ke siapa-siapa, ini adik pegang masing-masing selama pelaksanaan KSP. Nah, cara pengisiannya ini sudah saya jelaskan di manual prosedur pelaksanaan KSP, tapi sangat disayangkan mungkin minat baca kita yang kurang atau kurang menitik beratkan pada hal-hal penting seperti ini, jadi terlewati gitu ya. Nah, di sini adik tulis mata kuliah yang sudah adik daftarkan di sini. Urutannya sama aja, urutannya ini kamu pindahkan kemari, tulis ulang ya, masing-masing mahasiswa menulisnya. Kemudian tentu nama-nama dosennya yang sedang berjalan KSP-nya kamu isi. Nah, diisi nama-nama dosennya yang sudah berjalan. Kalau APSI, SIM, TKP kan belum berjalan, jadi ya belum tahu siapa dosennya, dikosongkan. Tapi yang BIN 1, Algo, PPN, DAK 2, Bahasa Indonesia, Kanver ini kan sedang berjalan dan sudah berjalan. Kamu tentu tahu siapa dosennya, tuliskan. Ya, tidak usah formal sekali nuliskan nama dosennya. Seperti ini juga sudah boleh ya. Ada Miss Puji, ada Bang Jontinus, Bang Jonas, Kak Dinaria, Bu Maslan, Membro Tua, ya. Nah, diisilah nama dosen pengampunya. Oke. Nah, setiap kali kamu selesai KSP, nah ini dia ya. Nilai diisi oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah KSP dengan membubuhkan paraf. Jadi di sini, nah ini BIN 1 dengan Miss Puji. Kalau sudah selesai ujian, ya minta nilainya sama dosennya, ya. Nah, nilainya tentu maksimal B, tidak ada nilai A untuk kuliah semester pendek ya. Maksimal B, diisi misalnya di sini nilainya B, nah, Miss Puji ngasih paraf di sini. Gitu ya. Nah, Bang Continus kalau sudah selesai ujian minta diisi nilainya. Nah, Kak Dinaria diisi nilainya gitu Bu Maslan, Menko Tua kalau sudah ujian. Kalau seandainya nih misalnya ya eh, misalnya Miss Puji sudah selesai nih kan, tapi tidak tidak ketemu waktu yang pas untuk bertemu dengan Miss Puji. Nah, kamu bisa juga tanda menilai dan paraf ini bisa juga diwakilkan oleh koordinator KSP atau Kak Keti. Karena Miss Puji juga sudah menyerahkan ya, menyerahkan nilai ke Kak Keti. Nah, kamu boleh minta nilai itu melalui Kak Keti juga boleh ya. Jadi isi Kak Keti di sini nilainya B, parafnya ya paraf Kak Keti gitu ya. Nah, jadi kalau sudah selesai semua ini KSP-nya sudah selesai semua, maka ini berisi semua nilainya dan berisi parafnya semua, begitu. Nah, untuk biaya KSP ini konsultasikan ke Kak Keti, ke koordinator KSP, berapa sebenarnya biayaku Kak, ya. Sebenarnya ini mudah dihitung. Kalau lebih dari 5 untuk mata kuliah yang 2 SKS sampai 3 SKS itu biayanya 200.000. Dapatnya dari 1 juta dibagi 5 ya. Dan selebihnya juga 200.000, 10 orang juga 200.000 per orang. Oke. Nah, kalau 4 orang seperti ini. Nah, PPN ini 4 orang, makanya biayanya 250.000 per mahasiswa. Kalau Kanver itu 100.000 per mahasiswa, ya. Kalau 3 orang, kalau 2 orang berapa biayanya? Tanyakan sama Kak Keti. Jadi kamu tahu berapa yang harus kamu bayar. Isi di sini. Kamu tulis di sini supaya kamu tahu totalnya berapa yang harus kamu siapkan. Nah, kalau kamu melakukan panjar, ya bayar sebagian misalnya BIN 1, Miss Puji bayarnya biayanya 200.000, kamu masih panjar. Nah, nanti maka bagian bendahara, bagian informasi itu akan tanda parafnya di bagian panjar. Tapi kalau kamu sudah lunas, maka parafnya dilunas. Kalau belum ada bayar, berarti tak ada lah di sini parafnya, kan begitu? Nah, kamu juga perlu menyimpan kwitansi pembayaran KSP ya, karena ini diperlukan. Nah, setelah ini nanti semua berisi nilainya, dosen paraf dosennya, paraf pelunasannya juga sudah selesai, maka di sini kamu perlu menjumpai Kak Keti, koordinator KSP. Dia kasih tanda tangan. Tandanya apa? Semua KSP selesai diikuti. Jadi semua KSP yang sudah kamu daftarkan, sudah kamu ikuti. Nah, jadi memang harus diikuti KSP itu ya. Dan semua sudah lunas. Ketika dua ini sudah ditandatangani, maka kamu tinggal menemui Kak Neti ya. Jumpa Kak Neti di lantai di kampus darat lantai 2 lokal 4. Datang ke sana, bawa lembar ini
bawa lembar ini yang sudah ditandatangani di koordinator KSP dan bendahara, kemudian nanti diinput nilainya. Setelah diinput nilainya, maka selesailah kegiatan KSP ini bagi adik-adik masing-masing, gitu ya. Nah, ini penting saya sampaikan video ini supaya lebih jelas semuanya kepada adik-adik untuk dapat bisa mengikuti KSP ini dengan baik. Bagi adik-adik yang memang tidak bisa hadir dalam pelaksanaan KSP, konsultasi, komunikasi dengan dosennya. Sampaikan alasan tidak bisa hadir, saya yakin dosennya akan memaklumi. Nah, proses uji, tapi dosennya perlu juga tanda tangan absensi dari kamu, maka itu sebabnya di ujian akhir kamu harus hadir, minimal di ujian akhir kamu datang menemui dosennya. Ya, nah, datang, nanti ditandatangani absensinya semuanya, kamu ujian, diberikan dosennya nilainya, kamu minta paraf dari dosennya, paraf nilainya, supaya ini bisa kamu laporkan nantinya. Demikian adik-adik, terima kasih. Sekitar minggu depan kita akan mengumumkan jadwal KSP semester 4 dan 5, dan dengan penjelasan video ini kami berharap pelaksanaan KSP-nya nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih.